Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalil-dalil untuk sifat qiyamuhu binafsi. Kiranya kita sudah mengetahui bahwa qiyamuhu binafsi mengandung dua makna sekaligus, yaitu pertama, tidak berhajat kepada zat yang lain. Kedua, tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Maka uraian dalil-dalilnya pun rasanya baik kita pisah-pisahkan supaya lebih mudah kita menanggapinya. Pertama, kalau Allah berhajat kepada zat, tentulah ia bukan zat, akan tetapi ia sifat. Kalau dikatakan ia sifat, tentu tidak mungkin ia bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'anawiyah, seperti maha kuasa Allah, maha mengetahui dan sebagainya. Karena tidak pernah kita mendengar orang mengatakan, kalaupun ada akal tidak mau menerimanya. Apa katanya? Putih itu maha kuasa atau hitam itu maha mendengar. Akal yang bagaimanakah dapat menerima perkataan itu? Kenapa tidak? Karena tiap-tiap sifat tidak mungkin ia bersifat dengan sifat kuasa, dengan ilmu, dengan mendengar, dan dengan sifat ma'ani lainnya. Padahal Allah sudah wajib bersifat dengan sifat-sifat tersebut dengan cukup alasan dan keterangan yang lengkap. Maka tentulah Allah yang maha kuasa itu bukan sifat. Kalau bukan sifat, tentulah ia zat. Zat yang maha mulia lagi maha kaya. Nah, kalau sudah jelas bahawa zat Allah itu wajib wujud, zat Allah itu kekal selama-lamanya, dan zatnya itu tidak serupa dengan apapun yang terdapat dalam alam ini, maka untuk apa lagi Allah itu berhajat kepada zat? Tidak perlu lagi, bahkan mustahil Allah itu berhajat kepada zat. Yang kedua, kalau Allah berhajat kepada Tuhan yang lain yang menjadikannya, tentulah ia baharu. Kalau Allah itu baharu, tentulah ia tidak bersifat dengan sifat qidam. Padahal Allah sudah jelas wajib bersifat dengan sifat qidam. Maka sungguh nyatalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada mukhassis, yaitu Tuhan yang lain yang menjadikannya. Untuk memahami makna qiyamuhu binafsi ini sangat memerlukan kepada ketenangan dan ketekunan pada saat berpikir, karena sifat ini merupakan juga sentral kesempurnaan Tuhan dengan arti yang menyeluruh. Maka untuk pengokohan keterangan-keterangan yang sudah kita kemukakan itu, marilah kita ikuti beberapa ayat Allah demi kepuasan. Allah berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 15, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak dan berhajat kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Dalam surat Al-Imran ayat 97, Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kafir mengingkari hukum Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Dan barang siapa yang kafir, ingkar kepada nikmat Tuhan, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Surat An-Naml ayat 40. Ketiga-tiga ayat Allah yang termastur itu, ternyata Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berhajat serikatnya, tidak berhajat kepada anaknya, tidak berhajat kepada orang yang membantunya, dan tidak berhajat kepada apapun juga daripada alam semesta ini. Itulah ulama tauhid. Innallaha ghaniyul mutlaqun, perkataan ulama tauhid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya yang mutlak. Sebenarnya makna dan pengertian qiyamuhu binafsi ini, kalau benar-benar difahami makna dan pengertian sifat mukhalafatul lil hawadis yang baru lalu kita bicarakan, maka sudah tertentu mudah bagi mencapai makna dan maksud sifat qiyamuhu binafsi ini. Oleh karena salah satu hal yang tidak boleh tidak ada pada diri alam semesta ini ialah memerlukan kepada yang lain, teristimewa kepada Allah.
Jadi boleh kita katakan Allah itu tidak bersamaan dengan alam semesta karena ia tidak berhajat sesuatu apapun daripada yang lain, sedangkan alam semesta ini mesti ia berhajat kepada yang lain selain hajatnya kepada Allah yang langsung. Banyak lagi yang lain-lain yang diperlukan, seperti dia berhajat kepada tempat berdiri, berhajat kepada makanan minuman jika ia berjenis makan dan minum, dan lain-lain sebagainya. Perhatikanlah, insya-Allah Tuhan akan menunjuki kita kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.